Gus, badhe sowan. Sowan apa? Ketemu saya di pasar. Saya hobi sering ke pasar. Bukan karena nganggur ya memang senang. Saya itu senang di pasar itu sederhana. Kalau ada ibu-ibu awam tak belajari 10.000 senang, alhamdulillah. Kok pinter jenengan. Saya ini kiai besar. Jadi kalau muni alhamdulillah ngenteni untuk duit 10 juta ini yang nggak pernah ngaji untuk duit 10.000 sisa syukur. Jadi tak anggap itu bentuk kekalahan saya. Jadi kalau nang pasar itu bentuk tawaduk kula. Ini mboten ngajari terus kiai-kiai nang pasar nggih mboten iki cerita mawon. Cerita istihad kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bertemu lagi di channel Derek Para Kiai dan masih mengikuti pengajian guru kita bersama yaitu Gus Baha. Pada kesempatan kali ini Gus Baha mengajarkan kita bagaimana bentuk ijtihad beliau dalam bab ketawaduan. Bagaimana pengajian lebih lengkapnya teman-teman, langsung saja kita simak pengajian lengkapnya berikut ini. Moga teman-teman kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kang ngarsa para sesepuh, para keluarga besar Bali Maksum ingkang kula hormati. Ya wonten kiai keluarga dan kiai Hamam dan ingkang kula hormati saking keluarga Kebireng wonten Gus Fahmi Amruwah dan saking keluarga Termat, keluarga Lasem. Ya alhamdulillah kula kecewa. Tak pikir acara makan-makan. Ya, mungkin kecewa kula nu dadasaken keramat kula. Syarat kiai dikecewakno. Terus kula nu terkenal diundang wangel. Siji nggih menawa ora sombong, juga ora sopan mboten ngerti. Nek dari sing undang ku sombong, nek dari pangeran insyaallah sopan. Mergo ibadah terus ngandani wong. Ngandani wong ora sopan. Nek dari sing undang ngotot ae, nek rapat wae sing ora sopan. Nah, ini perspektif niku kalau utarakan kersane sing monis kula boten sopan tobat. Ya niki rileks mawon. Kula secara struktur keluarga manggil Bu Ida niku bulik karena kula niku generasi Mbak Aziz, Mbak Maimunah, ada putra namanya Mbak Idrus. Mbak Idrus juga ada putra Mbak Kula Fatimah, ibu kula generasi ke-6. Menawi keluarga kerabat misalnya Bu Ida, Mbak Ali Maksum, Mbak Nuriyah, terus Mbak Mas Furiyah, terus Mbak Abdul Aziz. Buyut kula niku bareng. Terus kula memang secara emosional dekat sekali sama keluarga Lasem. Cuma istilahnya kula keceluk Bani Umar. Sing teng mriki wonten Mbak Fatma niku garwanipun. Sakjane kula ngundang Zaki, nggih Zaki ngoten mawon. Sampai berhubung garwa Mbak kula terus kula terpaksa ngundang Mas Zaki. Nggih radi kriminal niku secara struktur keluarga niku. Maksudnya manggil Mas yang pernah adik ngerabi Mbak. Tapi ini buatan penting lah. Kalau tak cerita sedikit tentang, tidak tahu saya terjemahnya itu ilmu kedokteran apa ilmu kesehatan saya juga tidak tahu. Tapi ketika Pak Amam rawuh tengen kulo suka nih kitab Al-Qanun Fitib karanganipun Ibnu Sina. Di antara yang didhawuhna Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu ngendikan al ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua, ada ilmu fikih wa ilmu tib. Ilmu kesehatan. Kemarin kulo alhamdulillah dari akan ke Zofur pas wisuda wonten Pak Imam Taufik, Profesor Imam Taufik. Kulo niku sering cerita secara keilmuan. Ilmu kesehatan itu penting. Misalnya ada orang belajar sabar lewat referensi kayak hikam, kayak ikhya. Tapi makanannya itu pemicu emosi. Kulo guyon mbek Zofur, ku mandindi kira-kira. Jadi belajar itu sabar, wajib sabar. Tapi yang dimakan itu yang memicu emosi. Belajarnya tentang kesehatan berpikir, tapi nyabu. Artinya makanan itu punya pengaruh penting dalam sistem tubuh kita. Orang mabuk ya karena makanan, orang gampang emosi ya karena makanan. Makanya Imam Syafi'i di sini ngendikan ilmu fikih wa ilmu tib. Orang punya kemampuan rasionalitas itu kalau otaknya normal. Normal itu bisa dipicu disebabkan cara pandang. Cara pandang ini penting. Misalnya tadi, kalau orang undang saya itu pikirannya itu ngundang, kalau nggak dituruti itu terus mutung, darani sombong macam-macam. Kalau saya itu cara berpikir kebalik, diundang yang panggung, terus ngadeg, terus ngandani wong, kadang dikandani luwih sepuh, terus ruwet. Kulo niku pun memaklumatkan diri Islam, mbah kulo niku terkenal wali, jadi kulo nggih mau daftar wali resmi.
Jadi kalau niku sering niki cerita mawon kalau mungkin tidak sampai 20 menit. Selain mungkin buatan mampu nggih, memang nggak boleh lama-lama. Haram. Kulo nu sering sinau, alhamdulillah sinau Ihya ki Hatam. Karena pun dipameri wow Pak Hamam. Ben kecelok putra mantu Bali Maksum yo cerita al macam-macam ben ketok pinter. Tapi ternyata dendam mbek mertuane dicurigai Muhammadiyah terus dendam nganti saiki. Ya alhamdulillah niki buida bulik kula niki jenengan di bojo sing ra dipendendam. Saking dendamnya membuktikan nak dekne ora Muhammadiyah. Sampai sesulit ini untuk menjawab kalau beliau tidak Muhammadiyah. Mugi-mugi roh Mbak Maksum menerima bahwa menantunya ini benar-benar tidak Muhammadiyah. Padahal andekan Muhammadiyah itu juga gak masalah kan dengan makna lughat. Muhammadiyah itu umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammadiyah itu bisa nama ormas, bisa nama umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Mbak Maksum ini cerita, Mbak Maksum dari sekian wasiat paling populer di keluarga Mbak Maksum itu, kowe kudu belo NU, tapi ora usah ngelek-ngelek Muhammadiyah. Itu masyhur, itu terdokumen di antara wasiatnya Mbak Maksum. Dan alhamdulillah saya tadi diderekno cucu Mbak Abbas, Kolonan Nafis itu cucu Mbak Abbas. Selama kebetulan ketemu Gus Fahmi Amruwah ini, dulu ceritanya Mbak Hashim itu dalam ancaman macam-macam lah namanya zaman perang. Karena Mbak Hashim itu hanya orang alim fikih, usul fikih, ahli hadis, itu takut terus nyewa Mbak Abbas disuruh ngelatih santrinya Bencak yang jadi asal usul pagar Musa. Alhamdulillah cucunya jadi kolonel. Yang cucu Mbak Hashim ya macam-macam, ada yang iya ada macam-macam. Tapi sebetulnya dari gen keluarga Lasem sama Mbak Hashim itu sama-sama nasabnya sama, gayanya juga sama. Ya ada yang jelas ada yang nggak jelas. Tapi saya ingin bela yang tidak jelas karena ini kan kampus ya, jelas aturannya jelas. Saya itu sering ditanya, saya sering ditawarin Gus mau jadi dokter honoris causa di kampus ini. Enggak kata saya. Kenapa? Nara di duit ora pantes dokter ora di duit. Jadi enak Gus nonton ngopi ge pantes, ora jelas ge pantes, kabeh pantes. Tapi dari ketidakjelasan itu menjadi jelas. Kalau semuanya itu sistem kampus, itu nanti orang mau belajar tema fikih tertentu misalnya kalau di fikih harus nunggu semester berapa baru ada pelajaran itu. Masa mau belajar khaid daftar dulu sampai mata kuliah berapa baru dapat pelajaran khaid. Itu bisa tutup Islam kalau semuanya tertib gitu. Tapi baru kayak kiai gak jelas kayak saya itu di jalan ketemu orang tanya, Gus, berarti sowan apa? Ketemu saya di pasar. Saya hobi sering ke pasar. Bukan karena nganggur ya memang seneng. Saya itu senang di pasar itu sederhana. Kalau ada ibu-ibu awam tak belajari 10.000 senang alhamdulillah. Kok pinter jenengan. Saya ini kiai besar. Jadi kalau muni alhamdulillah ngenteni untuk duit 10 juta ini yang nggak pernah ngaji untuk duit 10.000 sisa syukur. Jadi tak anggap itu bentuk kekalahan saya. Jadi kalau nang pasar itu bentuk tawaduk kula. Ini mboten ngajari terus kiai-kiai nang pasar nggih mboten iki cerita mawon. Cerita istihad kula. Terus saya bilang, mboten usah di sini aja. Terus tanya, anak saya itu istighadah, keluar darah gini-gini, sholatnya gimana? Tak jawab saat itu juga. Ada kiai yang negur itu tidak sopan, Gus tanya kok tidak sopan itu. Nak sopan malah rak sopan, siji ganggu aku pas istirahat. Nomor loro cah dalemku ribet, gawe teh ini. Mergo cah dalemku ya agak kacau. Habis bikin teh ada tamu lagi, mau kok gak menisan? Karena harus bikin teh lagi. Saya itu sudah survei di semua cah dalem kiai itu ternyata ngeluh kalau kiainya tamunya banyak. Jadi dulu ketika saya masih nerima tamu, 2 tahun Yai wafat itu saya masih nerima tamu. Itu kalau ada tamu, kangkang resik-resik ada tamu lagi. Waduh, gak menisan mau, maksudnya kodak jadi. Nah ini cerita saja, bukan nyindir para tamu enggak, tapi ini supaya dimengerti bahwa kehadiran mereka itu gak digendaki candalem. Nah ini kan lembaga ilmiah, ini kan diskusi ini ada Mas Imam Taufik tukang diskusi ini semua. Jadi nah ini yang tertib ya monggo, yang nggak tertib ya karena barokahnya tidak tertib itu misalnya semua orang soleh di masjid, kalau ada orang kecelakaan yang nolong ya orang-orang yang di jalan itu orang-orang nggak tertib, tapi itu efektif itu, ada orang tersesat yang nolong mereka, kecelakaan mereka, ada orang jambret yang nolong mereka. Jadi umat Islam itu di mana saja itu baik, yang jalur kampus juga baik, yang jalur nggak tertib kayak saya juga baik.
Dan dari dulu saya tuh yakin suatu saat saya tetap keramat dengan cara saya seperti ini. Bukan apa-apa, karena tadi orang Islam itu banyak yang nganggap kampus itu elit. Wow, gitu, bayar, terus elit, terus berdasi. Jadi bayang notok aja enggak. Kalau cerita Pak Imam Taufik pertama kuliah itu sudah bayangkan di wisuda, kata beliau pas di sana pertama masuk itu sudah bayangkan di wisuda. Kalau di pondok kan enggak. Wong Islam talukan mondok, sekian ini ora jelas, padha ora jelas santai. Dijak jagungan mau ditakoki kowe candi le. Ngapak santai. Ya pokoknya enggak jelas. Tapi dari cerita enggak jelas itu saya punya argumentasi ilmiah. Yang milih jalur ini, saya kan enggak perlu cerita yang jelas-jelas tadi beliau sudah promosi sampai sebegitu hebatnya. hebat, betul. Soalnya top lah. Cara tahadus bin Emah itu top. Enggak tahu tahadus apa sponsor enggak tahu. Tergantung niat itu. Saya juga nanti insya Allah hormat keluarga Gus Asim di keluarga Genawawi baca hikam. Jadi memang saya ini mohon maaf, saya itu susah diundang. Bukan apa-apa, memang saya punya bapak namanya Gen Nur Salim, itu punya abah namanya Mbak Nur Sam, itu nggak pernah keluar rumah. Jadi saya punya sanad gen keluarga yang suka di dalam. Jadi saya ini bapaknya bapak saya itu nggak pernah keluar dari rumah, itu terkenal sekali. Dan ya beliau juga dari gen-gen yang suka tirakat. Saya jarang cerita itu karena beliau itu puasa mulai dulu sampai wafat. Jadi saya jarang cerita karena takut. Jangan kok boten ngoten Gus. Makanya saya lebih sentuh cerita gen dari ibu karena keluarga Lasem itu rileks ngopi-ngopi, cangkruk, semuanya santai. Ya alhamdulillah kok punya sanad begitu gitu. Saya cerita secara ilmiah. Suatu saat Rasulullah SAW itu mau haji wada. Haji wada dipapak sama Imro'atun bin Khosam. Yang diceritakan di situ tuh sangat basariyah. Imro'atun bin Khosam itu cantik sekali. Nabi murdifun Fadl bin Abbas, Al-Fadl bin Abbas. Fadl karena ganteng ya melihat perempuan tadi. Perempuan ini karena Fadl ganteng ya dilihat. Sama-sama melihat. Yang satu melihat orang cantik, yang satu melihat orang ganteng. Masyhur terus. Fasor Rasulullah wajal Fadl. Wajahnya Fadl dipalingkan sama Nabi. Kemudian Imro'atun bin Khosam tadi tanya. Saat itu juga di perjalanan. Nabi masih di atas unta. Ya Rasulullah, ya ini karena tadi Pak Imam cerita alimnya tentang sorob nahu, ya saya cerita hafalan saya. Bahwa bapak saya punya anak saya itu tidak salah, bapak saya punya cucu saya itu tidak salah. Beliau kan ya cerita gitu. Dua anak ini ora rugi, so profesor, so jadi mantune Bali, so kondang terus sampai gedungnya di atas UMC gitu. Tidak tahu. Ini orang pinter kok pakai ukuran fisik, tidak tahu. Kalau gedung itu kan fisik, tidak tahu cara berpikir gimana, tidak tahu. Karena saya ini alam rohani, ukurannya di klasmen kewalian, jadi itu kan nggak kelihatan. Jadi tidak tahu di klasmen berapa, tidak tahu. Tanya inna faridotawah ala ibadihi adrokat abi syekhon kabiron. Afa ahujju anhu. Nabi jawab, qala na'am. Ayan fa'uhu dzalik, qala na'am. Kama lokana ala biki denun fakodaitihi nafa'ahu. Ya Rasulullah, bapak saya ini sudah sepuh sekali ketika haji diwajibkan. Apa saya bisa menghajikan beliau? Bisa. Apa manfaat? Ya bisa, seperti bapak kamu punya utang, kamu yang bayar itu cukup ya. Lalu Imam Bukhari itu mengebabkan ini sampai 3 kali. Satu di bab haji makdud. Jadi sebetulnya haji itu ada 2, yang niabah atau badal, menghajikan yang mati karena sudah tidak bisa haji, atau menghajikan yang lumpuh yang nggak mungkin haji lagi, disebut haji ma'dud. Jadi Imam Bukhari mengebabkan babul hajil ma'dud atau al-ihjad anil ma'dud. Tapi di bab berikutnya dengan hadis yang sama persis beliau ngebabkan babu hajil mar'ati anir rojul, karena secara fikih ini masalah, masa perempuan mengganti lelaki. Tapi dengan hadis yang persis di bab ilmu, Imam Bukhari mengebabkan babul futya fitorik, bab boleh fatwa ketika di tengah jalan. Jadi nggak perlu ada kiai yang kiai resmi nggih monggo, kalau ada pertanyaan sowan dulu, daftar dulu nggih monggo. Kiai kayak saya seketemunya juga monggo. Saya itu 2005 itu tiap bulan ke Jogja di UI sama Profesor Zaini. Itu mesti ngebis. Ya mesti ada yang tanya. Jinan Gus Mbak nggih. Wah, beneran Gus badhe tanglet. Niku kadang sampai Rembang sampai Semarang ora barbar. Tak takoki sampai 20. Loh kok banyak betul. Mumpung ketemu Gus, nek jenengan nek disowani wangel.
Nggih barokahnya niku mboten bayar Pak Imam, dadi ikhlas. Mboten niki cerita mawon barokahe ketemu niku mboten bayar, dadi ikhlas ini. Jadi Indonesia ini berkah sekali, ada yang nekuni formalitas, ada Profesor Hamam, Profesor Imam Taufik, Gus Wofur, banyak. Ada yang nekuni yang kayak saya, tapi saya mohon yang kayak saya juga harus alim betul. Sehingga ojo pepera formal terus uteknya juga agak jelas, visinya agak jelas. Asal usulnya juga agak jelas. Enggak boleh, harus tetap jelas. Supaya Islam ini bisa ada di mana-mana. Orang bisa tanya kiai kapan saja, di mana saja. Nggih, ngapunten Kang sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kita saksikan bersama bagaimana pengajian Gus Baha pada kali ini. Banyak ilmu yang kita peroleh, yaitu bagaimana ulama ada dua macam seperti yang diutarakan oleh Gus Baha. Ada ulama atau kiai yang formal dan ada ulama atau kiai yang non formal seperti Gus Baha, kiai yang santai, jadi dimanapun orang bertanya bisa langsung dijawab saat itu juga. Jika kiai yang formal kita harus berjanji dulu atau sowan dulu baru bertanya kepada beliau, tidak bisa bertanya di sembarang tempat. Namun dengan Gus Baha dimanapun kita bertemu bisa langsung bertanya jika hal itu memungkinkan. Dicontohkan juga oleh Gus Baha bagaimana beliau saat naik bis umum bertemu oleh masyarakat dan masyarakat mempertanyakan sesuatu hal langsung dijawab juga saat itu juga oleh Gus Baha. Dan Gus Baha juga mengajarkan bagaimana ketawaduan beliau saat beliau sering atau suka berjalan-jalan ke pasar dan saat berbelanja ibu-ibu atau mbok-mbok yang dibelanja didapat penglaris dari Gus Baha, bagaimana bersyukurnya ibu-ibu itu dengan belanjaan yang diperolehnya dari jualan 10.000, ibu-ibu bisa bersyukur. Sedangkan Gus Baha jika bersyukur, Gus Baha mencontohkan bagaimana jika Gus Baha bersyukur dengan pendapatan atau dapat rezeki 10 juta baru terucap syukur. Dengan hal itu Gus Baha merasa kalah dari ibu-ibu penjual dagangan yang di pasar. Oleh karena itu, itulah bentuk kekalahan Gus Baha, namun dalam tanda kutip itu bentuk ketawaduan beliau. Sebenarnya juga beliau orang yang sangat ikhlas. Seperti yang kita tahu bersama, Gus Baha tidak seperti itu. Itu hanya bentuk ketawaduan Gus Baha, bagaimana Gus Baha merasa kalah dari ibu-ibu dalam hal bersyukur. Sebenarnya Gus Baha juga ahli syukur ya teman-teman. Cuma itu gambaran saja gimana Gus Baha mengajarkan kita bagaimana kita harus selalu bersyukur. Itulah bentuk ketawaduan guru kita bersama Gus Baha. Dan ada lagi banyak lagi ilmu-ilmu yang kita peroleh dari pengajian kali ini, yaitu salah satunya gimana kita bisa memilih bagaimana posisi kiai atau ulama yang mau kita ikuti ajarannya. Ada yang ulama atau kiai yang formal atau kiai, ada juga kiai atau ulama yang non formal seperti Gus Baha. Tergantung kita cocok atau cenderung cocok kepada kiai yang seperti apa. Semuanya sama saja, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk, semuanya baik. Tergantung kita masing-masing, kita cocok kepada kiai yang mana. Yang penting kita terus belajar, kita terus ngaji kepada ulama dan kiai-kiai yang kita senangi, kiai-kiai yang kita anggap bermazhab benar, yaitu mazhab ahli sunnah wal jamaah. Kiranya sampai di sini dulu teman-teman pengajian yang kita ikuti bersama, pengajian Gus Baha. Kita lanjutkan di lain waktu dan kesempatan. Jaga selalu kesehatan kalian dan keluarga. Sukses selalu untuk kalian semua teman-teman, untuk kalian dan keluarga kalian dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.